Ada beberapa hewan di dunia ini yang dalam ajaran Islam diperbolehkan untuk dibunuh. Bukan karena Islam mengajarkan kekejaman, tapi karena ada alasan yang sangat kuat di baliknya. Hewan-hewan ini bukan sekedar makhluk biasa. Ada yang bisa membahayakan manusia, ada yang membawa penyakit, bahkan ada yang dikenal sebagai pengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, hewan apa saja yang dimaksud? Dan apa hikmah di baliknya? Mari kita bahas satu persatu. 1. Ular. Banyak jenis ular yang berbisa dan bisa mengancam nyawa manusia. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebut bahwa ular termasuk hewan yang boleh dibunuh, terutama yang ada di dalam rumah. Tapi bukan berarti semua ular harus dimusnahkan begitu saja. Islam mengajarkan keseimbangan. Jika ular berada di habitatnya dan tidak mengganggu manusia, sebaiknya dibiarkan hidup. 2. Kalajengking. Hewan ini dikenal dengan sengatannya yang menyakitkan, bahkan bisa berakibat fatal. Tidak heran jika Islam membolehkan membunuhnya, terutama jika ditemukan di sekitar rumah. Ada hikmah besar di balik aturan ini. Salah satunya adalah perlindungan bagi manusia agar terhindar dari bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan. 3. Tikus. Tikus adalah perusak dan pembawa penyakit. Hewan ini sering merusak persediaan makanan, bahkan menyebarkan bakteri dan virus berbahaya. Dalam Islam, tikus dikenal sebagai fawasik, yaitu hewan yang mengganggu. Karena itu, membunuhnya diperbolehkan demi menjaga kebersihan dan kesehatan manusia. 4. Anjing gila. Bukan semua anjing, tapi anjing gila yang berbahaya bagi manusia. Anjing yang terinfeksi rabies bisa menyerang tanpa alasan, bahkan menyebabkan penyakit mematikan. Dalam Islam, membunuh anjing semacam ini diperbolehkan karena bisa melindungi masyarakat dari bahaya. Tapi kalau anjing itu tidak mengganggu, tentu tidak boleh disakiti. 5. Cicak. Mungkin banyak yang menganggap cicak hanyalah hewan kecil yang tidak berbahaya. Tapi dalam Islam, cicak termasuk hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Ada sejarah di baliknya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, saat beliau dilempar ke dalam api, cicak adalah hewan yang justru meniup api agar semakin membesar. Karena itu, Rasulullah SAW menyebut cicak sebagai hewan yang boleh dibunuh. Selain itu, cicak juga dikenal sebagai pembawa penyakit karena sering berkeliaran di dinding dan bisa mencemari makanan dengan kotorannya. Dari sini kita belajar satu hal. Islam tidak pernah mengajarkan kekejaman terhadap hewan. Justru aturan ini ada untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi manusia dari bahaya. Hewan-hewan ini hanya boleh dibunuh jika memang mengancam. Jika tidak, biarkan mereka hidup sebagaimana mestinya di alam. Karena setiap makhluk punya perannya masing-masing dalam ekosistem. Begitulah penjelasan tentang 5 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama tentang keajaiban alam.